Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman melon golden ini berumur 48 hari setelah tanam. Terlihat buahnya sudah besar-besar, sudah di atas 2 kilo. Ada sebagian yang hampir 3 kilo atau bahkan ada yang lebih, beberapa ada yang lebih dari 3 kilo. Coba kita lihat lebih dekat. Ini adalah kondisi buah pada umur 48 hari. Jadi warnanya sudah mulai berubah agak ke kuning-kuningan. Nanti semakin bertambahnya usia, warnanya akan semakin kuning. Seperti ini misalnya. Buah ini posisinya terlalu di bawah sehingga tidak bisa digantung. Karena dia posisinya terlalu di bawah. Ini dari daun ke satu ini. Jadi dari ketiak daun ke satu dia ada buahnya seperti ini. Sebenarnya ukurannya masih bisa besar, cuman dia matangnya tidak bisa bersamaan dengan yang lain, jadi dia lebih cepat masak. Jadi pada saat yang lain warnanya masih agak putih seperti ini, dia sudah mulai menguning seperti ini. Ini bisa terjadi seperti ini karena dulu dia rantingnya itu berada di bawah plastik mulsa, jadi dia tumbuh di bawah plastik, tidak ketahuan ternyata dia ada buahnya, kemudian tidak dipangkas dan tahu-tahu sudah besar mau dibuang eman karena tidak ada pilihannya. Kemudian di atas sudah nggak ada yang jadi kebetulan, jadi mau nggak mau dia yang dirawat dan seperti ini jadinya. Jadi dia cepat tua karena posisi terlalu di bawah. Kemudian untuk yang standar masih seukuran ini sekitar 2,5 kilo dengan warna yang masih agak putih. Dan ini sengaja memang dari awal niatnya dirawat 2 buah seperti ini. Jadi satu pohon dicabangkan 2, kemudian dari 2 cabang ini masing-masing membawa 1 buah seperti ini. Sebenarnya untuk melon golden alisa ini bisa sampai 3 atau 4 buah. Bisa diupayakan besar-besar semua seperti ini. Namun tentu saja dengan spekulasi. Jadi kalau kita nggak yakin ya lebih baik 2 ini ideal sudah. Kalau 2 ini besarnya gampang. Dan juga tergantung dari jarak tanam. Karena ini jarak tanam saya bikin hanya 55. Padahal idealnya itu 65 sama 70. Jadi kalau jarak tanam antar pohon ini 70, maka kemungkinan buahnya akan lebih besar dan lebih merata ukurannya. Jadi kalau jarak tanamnya 70 cm, maka jika tanamannya terlihat subur seperti ini, bisa dibuahkan 3 atau 4 buah per pohon atau 2 buah per batang, tidak masalah. Namun jika jaraknya hanya 55 seperti ini, maka sebaiknya 2 buah saja, 2 buah per pohon. Untuk yang masih pemula atau masih coba-coba, saya sarankan sebaiknya cukup 2 buah per pohon seperti yang saya lakukan ini. Karena jika Anda mau membuang buahnya, misalnya sayang mau dibuang, bentuknya bagus, kemudian Anda rawat 3 atau 4, nanti hasil akhirnya buahnya tidak maksimal, ukurannya tidak masuk grade A, malah justru Anda yang rugi. Jadi kalau buahnya kecil, itu tonasenya juga sedikit dan harganya juga lebih murah. Jadi percuma dibuahkan banyak kalau nggak bisa besar. Lebih baik dipastikan 2 tapi buahnya besar, tonasenya tinggi dan harganya juga lebih tinggi. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda bisa pantau terus tanaman ini sampai panen.
Dan juga dengan subscribe Anda akan mendapatkan banyak informasi seputar dunia pertanian melon dan semangka. Kemarin ada yang bertanya, kalau bisa jangan di syuting yang tanaman yang bagus-bagus saja, kasih tahu juga tanaman yang layu misalnya atau keriting. Dan juga sudah saya balas komentarnya. Jadi di video-video sebelumnya sudah saya perlihatkan ada tanaman yang layu, penyebabnya seperti ini, caranya seperti ini, sudah saya jelaskan semua. Kemudian ada juga yang sempat menanyakan, katanya upload sampai panen, kok pas panen malah nggak diupload. Ya mungkin banyak juga yang menunggu, ingin tahu hasilnya pada saat panen. Namun terkadang memang waktunya yang tidak ada. Jadi seperti yang tanam melon golden sebelumnya, pada saat itu harga sedang turun, kemudian supplier juga stoknya masih banyak, masih penuh. Jadi saya harus harus turun tangan sendiri nyari mengondisikan pasar di Surabaya. Jadi saya harus mengawal pengirimannya, menyiapkan standnya. Jadi saya tidak sempat merekam videonya pada saat panen. Mohon maaf kalau ada yang menunggu. Namun saya usahakan kalau sempat nanti pada saat pemanenan ini akan saya videokan. Kalau sudah kondisi seperti ini tinggal satu kali pemupukan, misalnya di umur ke 55 dipupuk pakai KCL. Saya sarankan pakai KCL Mahkota. Jadi untuk memastikan breaknya, kalau kita kasih pupuk KCL Mahkota di umur ke 55, maka breaknya akan tinggi sekali, bisa sampai 14 break. Tentunya pohon harus seger seperti ini, nggak boleh layu. Kalau layu tentu saja breaknya nggak akan sampai walaupun pupuknya banyak, walaupun dikasih pupuk, tapi kalau pohonnya layu tentu saja manisnya tidak maksimal atau bahkan tidak manis sama sekali. Tergantung layunya di umur berapa hari. Jadi kalau masih umur di bawah 50 sebenarnya masih belum aman, masih rawan sekali layu. Jadi kalau Golden Alisa ini kan panennya sekitar umur 70, atau kalau mau panen cepat 67, 68 sudah bisa dipanen. Ya paling enggak umur 55. Kalau sudah masuk umur 55 bisa dikatakan aman, tinggal nunggu panen, tinggal nunggu tua. Coba kita lihat yang sebelah sini. Ini yang tepat berada di depan pondok, mana ada yang berbuah 4. Coba kita lihat perkembangannya seperti apa. Lumayan nih, sepertinya 4-4-nya bisa masuk grade A walaupun fresh, mungkin sekitar 1,6 atau 1,7. Tapi ya mungkin juga masih bisa lebih besar 1 minggu lagi karena panennya juga masih lama. Yang seperti ini terkadang para tenaga kerja tidak tanggap. Jadi karena posisi buahnya di sebelah sini, kemudian lanjarannya sampai miring seperti ini, hampir roboh. Ini kalau kena hujan deras, tanahnya lumer, kemudian lanjaran jatuh, ini pasti roboh. Kalau satu roboh bisa menarik yang di sebelahnya. Jadi ini harus segera dibetulkan, nggak boleh ditunda, karena kalau roboh nanti bisa merusak. Ini ada satu tanaman yang busuk batang. Jadi busuk batang, yang sebelah busuk, tapi yang sebelah
sehat normal seperti ini. Jadi busuk batang seperti ini adalah penyebabnya jamur yang menyerang batang, di mana batang yang terserang jamur rusak, pembuluhnya rusak, kemudian suplai air dan nutrisi terhenti, akhirnya menjadi layu dan mati. Namun karena yang terserang hanya yang batang sebelah, jadi yang sebelah masih tetap sehat seperti ini. Jadi untuk yang busuk batang seperti ini, karena ini penyebabnya jamur, maka obatnya tentu saja fungisida. Jadi bisa pakai Ditan atau Bion M. Ada yang hampir 3 kilo sebelah sini. Jadi untuk umur 48 ya seperti inilah kondisinya. Nanti kalau sudah umur 55 baru kelihatan lebih merata, karena yang kecil-kecil sudah mulai menyusul, kemudian yang besar pertumbuhannya sudah terhenti, jadi buahnya kelihatan lebih rata. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.